Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kembali. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah Hope for Tomorrow. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Alexander Hendrik Urbinas dari GKI Harapan Jaya Bekasi. Yang kedua, pada hari Rabu 22 September 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Memang Lidah Tidak Bertulang yang akan dipimpin oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Ketiga, diberitahukan kepada umat bahwa pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 13 akan ada acara seminar Komisi Dewasa Budidaya Tanaman Obat dengan narasumber Dr. Prapti Utami melalui media Zoom. Kami mengundang umat untuk dapat mengikutinya. Keempat, pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 8.30 dan pukul 17 akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Majelis jemaat akan mengirimkan hosti dan anggur ke rumah saudara. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Umat Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Umat Tuhan, sebuah ungkapan berkata, harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya sekalipun semua nampak gelap. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kegelapan dalam perjalanan iman kita yang disebabkan karena berbagai hal. Mungkin karena sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kesepian, dan lain sebagainya. Saya tetap berdoa supaya saudara sekalian tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yakinlah, Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudaraku, saat ini marilah kita merenungkan segala kepahitan yang kita alami sambil memohon kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan jika kepahitan yang kita alami telah menyebabkan kita kecewa kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan jika dalam kegelapan kita enggan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, dengarkanlah pergumulan kami. Ya Kristus, ampunilah kami yang telah mengecewakan-Mu. Ya Roh Kudus, kuatkan kami dalam menjalani hidup kami. Amin. Saya undang umat berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 126 ayat yang keempat yang berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kita menaikkan pujian PKJ 245 bait pertama sampai ketiga. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terhilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwaku haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pada kesempatan kali ini. Tuhan sudah memimpin setiap kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian di hari Minggu ini. Dan kini sesaat lagi ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca berita firman-Mu dan juga berusaha untuk menerimanya di dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-Mu belajar untuk dapat menerima firman Tuhan dan juga berusaha dalam tuntunan daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami bersama dapat melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini diambil dari Habakuk, kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan senantiasa memeliharanya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat GKI Kepaduri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan hari Minggu ini yaitu Hope for Tomorrow, atau harapan akan hari esok. Jadi saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang memiliki harapan akan hari esok. Belajar tentang harapan. Jadi saudara, kalau bicara soal harapan, seharusnya sih saya menjadi orang yang paling mahir bicara soal harapan itu. Kenapa? Ya asal jemaatnya saja saya dari GKI Harapan Jaya ya. Saudara ya, dari jemaat GKI Harapan Jaya. Ya memang kota Bekasi itu saudara dikenal sebagai kota yang bisa juga disebut sebagai city full of hopes atau kota penuh dengan harapan, saudara-saudara. Kenapa? Karena di kota Bekasi ini banyak sekali harapan-harapan. Ada harapan jaya, ada harapan indah, ada harapan baru, ada harapan kita. Pokoknya banyak sekali, saudara-saudara, harapan-harapan. Nah, jadi tentu saudara-saudara artinya berbicara tentang harapan itu adalah sesuatu yang semestinya dekat buat kita nih, buat saya pribadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika ditanya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara pada saat ini, apa yang menjadi harapan kita bersama pada saat ini?
Umumnya, saya duga, Bapak Ibu Saudara, saya duga nih ya. Saya menduga bahwa umumnya orang itu punya harapan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Bisa segera kita lewati. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Umumnya orang akan mengatakan demikian. Orang sudah mulai jenuh, orang sudah mulai jengah, orang capek terhadap pandemi ini yang sudah cukup lama. Jadi kalau ditanya kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat ini, maka orang akan menjawab supaya berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, bisa segera dilewati, saudara-saudara. Tetapi tentu kan kalau kita bicara tentang harapan, maka bukan hanya itu harapan kita. Harapan Bapak Ibu Saudara pribadi, harapan saya pribadi, tentu pasti ada yang lain. Ada hal-hal yang bisa kita utarakan. Ada hal-hal yang bersifat berbeda, saudara-saudara, yang mungkin bisa kita katakan tentang harapan itu. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang harapan, mungkin ada orang yang mengaitkan harapannya itu dengan harapan yang bersifat pribadi, yang berkaitan dengan dirinya. Bisa juga harapan itu berkaitan dengan kehidupan keluarganya. Bisa juga berkaitan dengan komunitas pekerjaannya. Bisa juga berkaitan dengan komunitas pelayanannya. Jadi, saudara, harapan itu bisa berkaitan dan juga berhubungan dengan setiap konteks orang-orang yang berbeda-beda, saudara-saudara. Setiap orang, setiap keluarga, setiap komunitas itu bisa memiliki harapan-harapan yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu Saudara-saudara, maka setiap orang itu mungkin punya harapan yang berbeda. Ya, saudara-saudara, setiap keluarga ketika ditanya itu juga mungkin punya harapan yang juga nggak sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Setiap komunitas, setiap kelompok juga kalau ditanya mungkin punya harapan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidak sama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak misalkan, ketika ditanya apa yang menjadi harapannya, mungkin dia mengatakan bahwa dia ingin sekolah kembali onsite. Walaupun nggak semua ya, bisa saja kemudian anak-anak merasa bahwa sekolah online itu mereka menikmati. Tetapi saudara-saudara, ketika terbatas ya sekarang ya, anak-anak tidak bisa melakukan sosialisasi lagi, bermain. Ya, saya lihat dari anak-anak saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, pasti ada harapan dari mereka. Remaja juga demikian. Mungkin harapannya adalah supaya memiliki relasi yang baik. Para pemuda misalkan, saudara-saudara, punya harapan tentang relasi yang sedang dibangun. Pergumulan di dalam dunia pekerjaan. Mencari pekerjaan. Mencari pasangan hidup. Berbeda lagi. Pergumulannya kan, harapannya jadi berbeda lagi. Keluarga dewasa muda misalkan, saudara-saudara, mungkin punya harapan bagaimana dia ini bisa kemudian memiliki pola asuh yang baik di dalam kehidupan keluarganya. Bisa demikian ya, Bapak Ibu Saudara. Bergumul tentang pertumbuhan anak-anak. Keluarga dewasa senior, para orang tua kita, para oma, opa, ibu, bapak, para lansia, mungkin punya pergumulannya yang juga berbeda lagi. Tentang kesehatan, ya. Kalau para lansia kan senang ya berbagi ya, entah makanan, minuman, obat-obatan begitu ya, yang herbal misalkan. Nah, itu sering sekali dibagikan. Ya karena itu berkaitan dengan pergumulannya. Harapannya juga untuk boleh senantiasa memiliki tubuh yang sehat. Jadi saudara-saudara, kalau bicara tentang harapan itu memang sangat luas sekali dan itu mungkin berbeda-beda. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita ingin bicara dan melihat tentang harapan yang kita bangun di dalam Tuhan. Harapan yang kita percayai juga bahwa harapan ini tidak akan sia-sia. Bukan harapan yang
yang kosong, saudara-saudara. Tapi harapan yang berpaut kepada Tuhan. Ada seorang bishop dari Afrika Selatan yang bernama Desmond Tutu. Dia mengatakan demikian, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Harapan adalah kemampuan, saudara-saudara, untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun di dalam semua kegelapan. Jadi harapan itu adalah adanya cahaya di dalam sebuah kegelapan. Ibrani 6 ayat 19, saudara mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memiliki harapan di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dengan kata lain, being hopeless atau hidup tanpa harapan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sesuatu yang tentu tidak baik di dalam kehidupan beriman kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kalau orang hidup tanpa harapan, maka semua hal yang berkaitan dengan kehidupannya itu bisa jadi dilihat sebagai sesuatu yang buruk, saudara-saudara. Ketika dia tidak memiliki harapan. Saudara-saudara pernah tidak? Atau pernah nggak saudara-saudara atau bapak ibu bertemu dengan orang-orang yang mudah sekali mengeluh di dalam kehidupannya? Atau sangat suka mengeluh? Jadi sedikit-sedikit saudara-saudara mengeluh. Ya, apa-apa yang dihadapinya itu cepat sekali mengeluh, saudara-saudara. Nah, biasanya saudara-saudara, orang yang suka mengeluh atau banyak mengeluh ini memberikan dampak emosi yang juga negatif di dalam kehidupannya. Contohnya, dia jadi mudah tersinggung, saudara. Dia cepat marah dan juga tidak bijak melihat sebuah persoalan atau pergumulan di dalam kehidupannya. Jadi sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Ya, biasanya dimulai dengan dia itu mudah mengeluh di dalam kehidupannya. Nah, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari Minggu ini yang diambil dari kitab Habakuk, dan kita bersama ingin melihat, saudara-saudara, apa latar belakang kitab Habakuk ini. Jadi kitab Habakuk ini dilatar belakangi oleh situasi peperangan yang terjadi dan dialami oleh beberapa bangsa yang terlibat. Dan ini menjadi pergumulan bangsa Israel juga. Belum lagi bangsa Israel saat itu bergumul atas korupsi dari pemerintahan Yoyakim. Karena itu kalau kita baca, saudara-saudara, dari Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua dan keempat mengatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, saudara-saudara, hal ini menunjukkan tentang kejujuran daripada Nabi Habakuk. Ia menunjukkan kejujuran daripada dirinya yang bergumul atas situasi yang dia sedang hadapi. Nah, kadang-kadang kan kita itu seringkali ingin kelihatannya itu ideal. Ingin kelihatan itu tegar. Padahal kalau kita mengalami kerapuhan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kelemahan, kan itu sesuatu yang nggak jadi masalah. Karena memang setiap kita itu rapuh, setiap kita lemah, setiap kita itu punya pergumulan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, yang membedakan adalah dalam pergumulannya, dalam ratapannya, saudara-saudara,
Habakuk bisa menyampaikan sebuah doa pengharapan. Dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, yang bersama-sama kita baca pada hari ini. Jadi saudara-saudara, inilah yang membedakan. Di dalam sebuah pergumulannya, di dalam sebuah ratapannya, saudara-saudara, ada pengharapan yang dimiliki oleh Nabi Habakuk. Dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, Habakuk menyadari bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, hal itulah yang membuat Habakuk tidak kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan demikian. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, itu akan membangun kekuatan yang kita bersama perlukan, yang kita bersama harapkan untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, umat yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 respon umum yang terjadi di dalam sebuah pergumulan. Yang pertama adalah penolakan. Pada tahap ini atau pada respon ini, maka seseorang itu akan sulit menerima keberadaan atau pergumulan yang sedang dihadapinya. Dan karena dia sulit menerima, dia menolak, dia denial, Bapak Ibu Saudara, dia jadi marah. Dia menjadi tersinggung. Dia menjadi mudah sekali mengeluh. Jadi saudara, kalau ada orang yang kok cepat sekali ya orang ini marah, kok gampang sekali ya orang ini tersinggung, kok orang ini mudah sekali ya mengeluh, atau jangan-jangan diri kita ya, mari kita introspeksi diri kita, kita periksa juga diri kita. Kok saya ini mudah sekali marah ya, kok saya ini mudah sekali tersinggung, kok saya ini mudah sekali mengeluh di dalam pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Nah, itu karena kita menolak, kita sulit menerima keberadaan yang kita hadapi. Apa saja itu yang bisa kita hadapi? Bisa jadi pergumulan kehidupan, bisa juga soal kesehatan kita, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Apa saja yang bisa kita alami, saudara-saudara. Yang kedua, responnya adalah penerimaan. Jadi, pada bagian ini atau pada respon ini, seseorang sudah mulai bisa menerima keberadaan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi, Habakuk pada doanya ini, dia bisa menerima keberadaan pergumulan kehidupannya. Dan yang ketiga, setelah yang pertama apa tadi Bapak Ibu Saudara? Penolakan. Yang kedua itu adalah penerimaan. Yang ketiga itu adalah pengharapan. Pada bagian ini, atau pada respon ini, maka seseorang sudah mengalami pemulihan iman di dalam pergumulan kehidupannya. Dia sudah mengalami pemulihan setelah dia menerima. Ayat ke-18, 19 dalam kitab Habakuk pasal 3 menyatakan demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara, mungkin ketika seseorang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, dia berhenti pada respon yang pertama saja. Dia menolak saja. Nah, mari kita belajar untuk bisa juga menerima keberadaan di dalam kehidupan kita dan hidup di dalam pengharapan. Karena hidup di dalam pengharapan dan pengharapan kita itu adalah pengharapan yang terpaut kepada Tuhan. Maka akan membuat kehidupan kita adalah kehidupan yang diisi dengan sukacita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita hidup tidak pernah lepas dari pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan tersebut, kita juga menyadari bahwa pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak pernah lebih besar daripada karya
dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hiduplah senantiasa memiliki harapan di dalam Tuhan, dan jangan pernah kita kehilangan harapan. Selamat untuk terus memiliki harapan di dalam kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mau menyampaikan hasil persidangan Majelis Jemaat tanggal 17 September kemarin. Mulai hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Majelis Jemaat GKI Kepaduri akan menyelenggarakan kebaktian tatap muka terbatas dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terkait kebaktian. Kebaktian tatap muka diadakan pada pukul 8.30. Umat tetap dapat mengikuti kebaktian online pada jam yang sama dari rumah masing-masing melalui kanal YouTube GKI Kepaduri. Majelis Jemaat GKI Kepaduri tetap mengadakan kebaktian umum pukul 17 secara online melalui kanal YouTube GKI Kepaduri. Kebaktian tatap muka remaja dan pemuda akan diadakan mulai hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 11. Umat tetap dapat mengikuti kebaktian online dari rumah masing-masing pada jam yang sama melalui kanal YouTube GKI Kepaduri. Kedua, jumlah kehadiran peserta kebaktian baik umat maupun para pelayan dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian remaja pemuda dibatasi maksimal 50 orang. 3. Batasan usia yang dapat hadir dalam kebaktian adalah usia 15 sampai 70 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib sudah divaksin minimal 1 kali yang dibuktikan dengan scan kartu vaksin di akun Peduli Lindungi ID melalui handphone. Bapak Ibu dapat mengunggahnya dari Google Play Store. Hasil scan terupdate wajib dimuat dalam link formulir registrasi online dan ditunjukkan via handphone kepada petugas penyambutan sebelum memasuki ruang kebaktian. Saat hadir dalam kebaktian, umat harus dalam keadaan yang sehat, tidak demam, dan tidak memiliki penyakit bawaan komorbid, dan perlu dipantau oleh dokter. Keempat, umat wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir registrasi secara lengkap melalui Google Form yang disediakan secara online melalui WhatsApp Group GKI Kepaduri. Umat yang tidak terdaftar tidak diperkenankan mengikuti kebaktian tatap muka. Kelima, periode pengisian formulir registrasi adalah sejak formulir itu dimuat dalam warta jemaat online, WhatsApp Group GKI Kepaduri, sampai dengan Sabtu, sehari sebelum kebaktian dilaksanakan, yakni pukul 12. Jadi misalkan tanggal 26 kita akan beribadah tatap muka, maka form itu sudah disediakan hari kemarin, Sabtu tanggal 18 September, sampai tanggal 25 September. Ada waktu seminggu untuk Bapak Ibu mengisi formulir. Registrasi akan ditutup secara otomatis apabila kuota sudah mencapai 50 orang, baik itu para pelayan maupun umat. Umat tidak dapat mendaftar susulan setelah batas waktu yang ditentukan. Keenam, setiap peserta kebaktian wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker medis sejak kedatangan sampai meninggalkan gereja, mencuci tangan di halaman gereja
sebelum memasuki ruang kebaktian dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan umat yang lain. Ketujuh, umat tidak diperkenankan berkerumun sebelum dan sesudah kebaktian di gereja. Ketika selesai ibadah, Bapak Ibu harus segera meninggalkan ruang ibadah, meninggalkan gereja, dan tim Satgas dari GK Kepaduri akan memberikan arahan ketika Bapak Ibu melakukan kerumunan, karena ini sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Kelurahan. Bapak Ibu, demikian aturan main yang akan kita laksanakan bersama. Seperti khotbah tadi, harapan, Bapak Ibu sudah berharap tentu bagaimana kita bisa berjumpa dan ada sedikit cahaya yang boleh kita lihat. Harapan itu boleh kita rasakan ketika minggu yang akan datang kita akan bisa beribadah meskipun terbatas, meskipun tidak bisa dinikmati oleh semua usia. Namun kita percaya harapan itu akan terus Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menyaksikan tayangan video tutorial prokes kebaktian tatap muka terbatas dan cara pengisian formulir registrasi. Mari kita saksikan. Berikut ini adalah tata cara datang dan mengikuti ibadah tatap muka terbatas di GKI Kepaduri. Pintu gerbang yang akan dibuka adalah pintu di depan ruang poliklinik. Setelah memasuki pintu gerbang, Bapak Ibu dapat mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu dapat menuju ke meja yang telah disiapkan di bagian teras depan untuk pengukuran suhu tubuh dan mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu sebagaimana yang telah didaftarkan sebelumnya melalui Google Form. Bapak Ibu dapat memasuki ruang ibadah dan duduk di kursi yang tidak diberi tanda silang. Selama ibadah berlangsung, Bapak Ibu tidak diperkenankan membuka masker. Pada bagian salam damai, umat dapat memberi salam kepada saudara-saudara di sekitar Bapak Ibu dengan cara menangkupkan kedua telapak tangan di bagian dada serta sedikit menundukkan kepala. Sedangkan untuk persembahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bila Bapak Ibu memberi persembahan dalam bentuk scan QR Code, maka QR Code akan disediakan di kursi sebelah Bapak Ibu, yaitu di bagian kursi yang bertanda silang. Bila Bapak Ibu memberi persembahan dengan menggunakan amplop, maka Bapak Ibu dapat menyiapkan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan dengan cara maju ke depan. Setelah ibadah selesai, bersalaman dengan pelayan firman akan dilakukan secara bersamaan, yaitu pelayan firman dan penatua akan memberi selamat dari atas panggung dengan cara menangkupkan kedua telapak tangan, dan umat dapat menyambutnya dengan cara yang sama dari tempat duduk masing-masing. Selesai memberi selamat, pelayan firman akan memasuki ruang konsistori dan umat dapat kembali duduk untuk bersaat teduh. Kemudian, umat dapat meninggalkan ruang ibadah secara bergantian, mulai dari umat yang duduk paling depan dengan tetap menjaga jarak. Umat tidak diperkenankan berkumpul setelah ibadah, melainkan langsung kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian beberapa aturan yang perlu kita patuhi bagi Bapak Ibu yang berencana untuk beribadah tatap muka di Minggu tanggal 26 September 2021. Saudaraku, biarlah kita boleh menyerahkan segala harapan kita pada Tuhan, dan Tuhan boleh menyertai segala proses yang ada sehingga kebaktian minggu akan datang boleh berjalan dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam setiap kehidupan yang kami jalani, selalu ada harapan yang kami miliki. Meskipun kadangkala harapan yang kami miliki berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi.
Namun hari ini kami boleh diingatkan, kami mau belajar untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, sekalipun apa yang kami harapkan tidak terjadi, karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. 1,5 tahun lebih kami boleh berada di rumah dalam peribadahan kami. Dan hari ini kami boleh melihat ada titik cerah di mana kami boleh beribadah tatap muka. Meskipun Bapa, tatap muka yang kami lakukan masih terbatas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, bulan yang akan datang, tahun yang baru nanti. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan bersama dengan kami, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umat-Nya. Kami saat ini terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan tolong mereka, agar mereka juga boleh terus diberikan pengharapan bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dan mereka boleh berkarya, memberikan yang terbaik untuk negeri ini, khususnya di dalam mengatasi pandemi ini. Biarlah kami boleh menjadi bangsa yang terus diberikan kesehatan, dan secara ekonomi kami juga boleh merasakan peningkatan. Kami mau serahkan semua kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kehidupan kami, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Kepaduri, dalam setiap program-programnya. Kami bersyukur untuk bulan diakonia yang boleh kami jalani sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan-kegiatan kesaksian pelayanan yang boleh kami lakukan khususnya pada masa pandemi ini. Terima kasih untuk setiap program-program solidaritas COVID yang boleh berlangsung menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah program solidaritas COVID ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk warga jemaat GKI Kepaduri, karyawan, simpatisan. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan jasmani. Kami juga mohon biarlah Tuhan gerakkan hati kami bagi yang belum vaksin, supaya kami boleh memberikan diri kami untuk menerima vaksin. Bagi mereka yang punya kelemahan tubuh dan belum bisa divaksin, kami juga mau serahkan kesehatan yang baik, yang daripada Tuhan biarlah ada di dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa Bapa, untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat GKI Kepaduri. Ajarlah kami Bapa untuk senantiasa bersyukur. Berkat yang kecil, berkat yang besar, mungkin sedikit bagi kami ataupun banyak bagi kami. Tetapi bantulah hati kami Bapa, supaya kami boleh menikmati bagian-bagian yang Tuhan percayakan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang kesulitan dalam usaha pekerjaannya, mereka yang dirumahkan, mencari pekerjaan yang baru, betapa sulit kehidupan yang mereka jalani. Tetapi kami percaya selalu ada harapan di dalam iman mereka. Kami saat ini juga berdoa ya Bapak, untuk mereka yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustal Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, Ibu Novita Purnama, Bapak Freddy Sanjaya, Ibu Parsini dan keluarga. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah mereka dengan makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, menjadi kesembuhan bagi mereka. Tambahkanlah sukacita, supaya dengan hati yang bergembira, mereka boleh lekas sembuh. Kami juga teringat untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Idawati Wijaya, Bapak Hindarta Saputra, Ibu Tin Fitri Sidik, Saudara Dewi Venus Paruntu, Saudari Fitri Hartini Simanungkalit, Ibu Gresianti Darmawi, Ibu Roma Marantina Panjaitan, Saudari Maria Paulina, Ibu Meliani Caniadi, Ibu Elizabeth Susana Susanto, Bapak Ari Mangiring Simorangkir, Ibu Hartati Hindra Kusuma, Ibu Vin Roslinda Siregar, Bapak John Ho Susanto, Saudara Stephen Sean, Ibu Heni Wijaya,
Sore Titian Tiurma Boru Simanungkalit, Ibu Yana Haryanto, Ibu Mira Kriswandi, Ibu Yunita Septikosasi, dan Ibu Widya Arinta. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah kepada mereka berkat yang telah Tuhan sediakan, dan biarlah mereka boleh menerimanya dengan ungkapan syukur. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk keluarga yang berduka, simpatisan kami, Bapak Peter Darmanto, di mana istri terkasih, Ibu Julianita Sutiono Tuhan panggil. Berkatilah Bapak Peter Darmanto dan keluarga, biarlah mereka boleh dikuatkan di dalam menapaki hari-hari ke depan tanpa kehadiran Ibu Julianita Sutiono. Kami serahkan segala acara penghiburan, kremasi, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam syafaat ini kami juga terus berdoa untuk bagian dari keluarga kami, yaitu Asi Lestari, dalam proses relokasi. Di tengah-tengah harapan, kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh pengharapan kami, seluruh keberadaan kami ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, dapat menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Marilah kita membawa persembahan kita dan mendasari dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita iringi persembahan kita dengan pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap
syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat Tuhan, dengan berdiri, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan pada masing-masing kami, sehingga pada hari ini kami dapat membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap tangan yang mengelolanya, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan juga sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bapa dalam surga, ajar kami dan mampukan kami untuk dapat senantiasa memberikan persembahan yang seharusnya kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Ia tidak pernah tertidur. Maka serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik.
abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, begitu bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah hari esok yang penuh dengan misteri, marilah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.